Melakukan istiqoroh, jadi arah petunjuk dari Yang Maha Kuasa, saya untuk menyerahkan ketua umum ini kepada pengurus yang baru atau ketua umum yang baru. Itu aja sebetulnya. Kemudian terakhir juga Kanjuruhan adalah yang rekomendasi TGIPF untuk adanya KLB nanti, Pak. Di mana itu memaksa Bapak terpaksa tidak lagi maju memimpin PSSI. Banyak yang menyesalkan, tapi juga ada juga yang merasa sudah seharusnya. Nah, menurut Bapak rekomendasi itu fair nggak, Pak? Saya sampaikan silakan siapapun menjadi ketua umum kan. Dan dari awal memang sinyal-sinyal saya tidak akan maju, ada mereka mungkin merasakan. Meskipun saya tidak pernah juga lari dari tugas yang ada. Ya. Tapi setelah memastikan kemarin itu tanggal 14 Januari setelah saya melakukan istiqoroh segala macam yang memastikan. Jadi mereka memang harus segera jalan untuk mencari dukungan masing-masing yang akan maju kan gitu. Ibu adalah jimat. Jimat tuh penyemangat saya lah gitu ya. Jadi saya tidak pernah lepas dari ibu saya. Mungkin ya dari kecil juga kebetulan ya, apalagi setelah dewasa ke sini ayah saya tidak ada ya. Pasti Bapak minta restu lah dalam hal Terus apapun. bahkan kalau ada saya pasti akan berangkat, saya cium dulu kakinya. Ya. Nah, saya lihat videonya itu. Saya akan terus berada di tengah-tengah mereka untuk mendoakan. Saya akan terus menonton mereka, khususnya timnas karena itu kebanggaan bangsa Indonesia ya. Saya titip mereka untuk bisa berprestasi terus. Naikkan rankingnya. Yang sekarang baru 151, mudah-mudahan bisa ke 100 nanti. Saya yakin bisa. Ya, titip. Ya. Mari bersama-sama kita memajukan sepak bola nasional. Karena sepak bola nasional adalah alat pemersatu bangsa. Saya Muhammad Iriawan, saksikan di Lensor Podcast. Saatnya olahraga bicara, saatnya sepak bola nasional bangkit. Lensor Podcast kali ini menghadirkan sosok orang nomor 1 di PSSI saat ini. Selamat datang Pak Muhammad Iriawan atau biasa dipanggil Pak Iwan Bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah hadir. Sebelum saya jauh bertanya tentang banyak hal PSSI dan sepak bola Indonesia, Pak, kita rileks aja. Banyak juga yang nanya, Pak Iwan Bule itu dipanggil Pak Iwan Bule itu kisahnya, sejarahnya seperti apa? Gimana, Pak? Banyak yang sudah tahu, banyak yang belum. Ini buat yang belum tahu, Pak. Mungkin karena sosok saya yang mungkin agak putih kan gitu. Kebule-bulean. Ya, kebule-bulean. Hidungnya ya lumayan cukup mancung. Agak bangun mancung. Perawakan cukup tinggi. Tapi banyak sekarang tinggi. Pemain tim nasional tinggi-tinggi ya. Dan jenderal pula. Itu kebetulan ya diberikan. Jadi sejak kapan dipanggil Iwan Bule, Pak? Dari kecil, dari SD lah ya. Oh, dari SD. Oh. Karena kebetulan ya saya masih ada turunan. Kakek saya kebetulan dari Jerman. Ibu kakek? Ya, nenek saya orang Indonesia. Jadi ada ibu saya 50%, terus ke saya 20%. Jadi itulah kira-kira. Ada darah Indonya. Alhamdulillah. Oh, tapi Indonesia ya. Reasonable lah dipanggil Pak Iwan Bule ya. Baik. Oke, Pak Iwan, sesungguhnya yang membuat Bapak tak mau maju lagi sebagai Ketua Umum PSSI itu apa? Kabarnya Bapak sampai melakukan sholat istikharah. Bisa diceritakan? Ya. Jadi setelah saya menimbang, tentunya saya Muslim ya. Saya melakukan istiqoroh. Jadi arah petunjuk dari Yang Maha Kuasa, saya untuk menyerahkan ketua umum ini kepada pengurus yang baru atau ketua umum yang baru. Itu aja sebetulnya. Ya. Nah, ada nggak perasaan sedih Bapak harus tidak maju lagi, harus pamit? Saya lihat video pamit Bapak cukup menyentuh. Saya pikir jabatan itu amanah ya. Jadi saya sampaikan waktu mau kongres KLB, saya bilang teman-teman jangan hanya jabatan. Nyawa hari ini pun kita ambil, kita nggak bisa menolaknya oleh Yang Maha Kuasa gitu. Termasuk ini. Nah, sedih dalam arti bukan karena saya meninggalkan, saya tidak menjabat lagi, bukan. Sedih bahwa ada beberapa hal-hal yang menjadi momen yang terindah buat saya waktu saya memimpin sepak bola itu. Yang
baik terindah secara duka maupun duka, maaf suka maupun duka ya. Sehingga itu yang kemarin waktu saya kongres biasa menyampaikan, saya tidak akan mencalonkan lagi dan saya akan kawal sepak bola sampai federasi sampai KLB untuk aman, tertib, lancar dan menghasilkan insya Allah pemimpin baru yang memang betul-betul akan fokus kepada sepak bola dan jangan pernah kenal lelah. Dan saya bangga bahwa saya pernah merasakan satu bagian dari sepak bola nasional dan saya tetap akan mencintai sepak bola sampai akhir hayat saya. Poinnya semata-mata itu kemauan sendiri ya Pak? Ya. Tidak ada bisikan atau apapun. Ya, bisikan dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pak, selama Bapak memimpin PSSI ada pandemi Covid-19 terjadi. Itu semuanya membuat agenda PSSI berantakan baik yang sedang berjalan atau akan dijalankan. Nah, tapi Bapak nggak putus asa berusaha untuk tetap menghidupkan nyawa sepak bola Indonesia, bekerja sama dengan sana-sini, dengan pengurus, dengan Kemenpora. Bapak bisa flashback sedikit ceritakan perjuangan Bapak pada saat itu dalam musibah pandemi 19? Saya pikir waktu saya akan maju kongres jadi ketua umum, hanya satu di benak pikiran saya. Bagaimana saya bisa memajukan sepak bola Indonesia. Artinya bukan belum maju, ada hal yang harus kita tingkatkan, kita majukan. Kemudian kita sudah running November akhir, saya sudah berangkat ke Filipina mengawal anak-anak U23 SEA Games di sana. Hampir 22 hari loh. Padahal saya masih menjabat waktu itu menjadi Sestama Lemhanas ya bintang 3. Saya izin ke gubernur, saya bilang Pak saya harus berangkat. Kok terlama sekali? Saya bilang saya harus kawal anak-anak. Karena mereka adalah anak-anak saya yang sedang bermain di luar, perlu pendampingan seorang ayahnya di sana. Iya, Bapak suka membahasakan diri sebagai ayah bagi mereka. Karena mereka kan anak-anak kecil ya, umur 23, ya 20 senior. Nah, kemudian itu yang pertama, momen yang luar biasa. Meskipun kita tidak bisa menjuarai SEA Games 2019, kita runner up, tapi pencapaian mereka luar biasa ya. Kemudian bergulirlah kompetisi Liga 1 2020-2021. Tanggal 29 Februari masih ingat saya di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Wah, kita dengan semangat, saya janji kepada publik, saya akan melakukan kick off tanggal 29 sesuai dengan perencanaan dan alhamdulillah. Kemudian 14 Maret kita kick off Liga 2 di Balikpapan. Rame-rame kita dengan XO, dengan gembira kita bisa membuka Liga 2. Itu tanggal 14, ingat jam 7 malam ya. Tiba-tiba jam setengah 10 Pak Menpora mengajak rapat. Bahwa terjadi pandemi COVID yang kita tidak tahu apa COVID itu. Tapi sudah ada salah satu menteri yang terjangkit kalau salah. Saya langsung saya bilang apa yang kita lakukan. Jadi memang arah kebijakan pemerintah harus berhenti. Semua kegiatan olahraga termasuk sepak bola saya kaget. Bisa berhenti, tentu terpukul ya, tapi ya harus kita mengikuti kebijakan pemerintah tentunya. Maka tanggal 16 keluarlah surat keputusan dari Ketua Umum PSSI. Seluruh pelaksanaan sepak bola, kompetisi Liga 1, 2, semua 3 juga harus berhenti. Disitulah awal bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak pernah terpikirkan. Musibah ya Pak? Ya, tidak pernah tahu apa yang akan lakukan. Makanya saya sampaikan, saya cari ketua umum, mantan ketua umum mana yang menjabat saat COVID, saya ingin belajar bagaimana escape-nya ini kan gitu. Dan tidak ada. Nah, alhamdulillah bekerja sama semua teman-teman XO dan dibantu teman lainnya. Kita hampir setahun 10 bulan lah kira-kira tidak ada kegiatan. Dan tidak pernah bertanya bagaimana setahun 10 bulan PSSI masih ada, artinya di situ kan ada perangkat kepegawaian, kesekjenan, itu hampir 110 orang. Kemudian ada juga di LIB juga ada pekerjanya. Aktivitas internasional pun juga terhenti ya Pak? Berhenti semua seluruh dunia, termasuk timnas juga kan. Ya kita bagaimana agar mereka tetap ada. Dan kapan selesainya juga kita belum tahu. Kita belum tahu ya.
Ya itulah memang yang momen yang luar biasa, momen duka, tapi saya bisa bagaimana escape keluar agar PSSI dia tetap berdiri. PSSI pasti berdiri, artinya kan ada kepegawaian, ada anggota kita di LIB, di Kesekjenan, itu tetap tidak ada yang di PHK, tidak ada 20%, dan mereka masih ada semua. Ya, Bapak juga berusaha untuk bagaimana itu tetap bisa memberi gaji katakanlah kepada pengurus di PSSI segala macam. Ya, tentunya dengan bantuan teman-teman semaksimal mungkin saya lakukan, karena saya berjanji saya harus tetap ada di situ meskipun situasi ini tidak pernah terpikirkan oleh kita. Karena federasi kan hidup dari sponsor. Ya, tidak ada pendapatan. Begitu berhenti sepak bola, tidak sponsor, ya nggak ada apa-apa. Ya kesian juga klub-klub sama juga ya. Kita juga sama. Memang klub ada rumah tangga sendiri. Tapi saya ingin ini segera bergulir karena mereka susah gitu. Pemain, pelatih, semua yang terlibat di sana, manajemen ingin hidupnya dari mana? Dari sepak bola. Kita 6 kali mengajukan ke pemerintah, tapi ya belum diberikan izin. Karena memang saya sampaikan setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing. Ya Vietnam, Thailand, Indonesia itu beda. Meskipun saya lihat Vietnam lebih cepat bergulir kompetisi dengan Thailand. Kita ikuti 6 kali kalau nggak salah, saya dengan Pak Menpora, yang pada akhirnya September 2001, Maret 2001 diberikan izin untuk pramusim, yaitu Piala Menpora. Itu adalah bagaimana kita mencoba melakukan kompetisi dalam saat situasi COVID pandemi. Meskipun kita tahu harus swab, harus antigen yang memerlukan biaya yang besar. Gitu, ya. Nah, ketika COVID terjadi, kegiatan terhenti, Bapak harus tetap punya atensi terhadap pengurus dan juga mungkin kepada orang di luar pengurus. Itu pembiayaannya apakah sempat ada dari kocek Bapak atau bagaimana? Itu rahasia saya. Rahasia Bapak ya. Yang penting tapi sebagai pemimpin harus. Ya, sebagai pemimpin harus apa dilakukan agar tetap hidup. Kan begitu. Ya, sebagai itu seorang ayah apapun dilakukan agar anak-anak tetap bisa sekolah dan tetap bisa hidup kan gitu. Itu yang perlu orang tahu, Pak. Kemudian Pak, masih pada pandemi, kemudian kan mulai mereda, harapan muncul lagi. Ada beberapa catatan positif yang menjadi prestasi Bapak, di antaranya tim U16 juara AFF, tim senior lolos kualifikasi Piala Asia, ranking FIFA membaik dari 179 ke 151 kalau nggak salah Pak ya. Dan Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, resep kepemimpinan Bapak, kebangkitan apa yang Bapak lakukan saat itu sehingga ada muncul prestasi itu? Jadi memang sebetulnya kita berhenti bola hampir setahun 10 bulan, 8 bulan lah. Yang real itu jalan bola setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Saya kompetisi di sana, timnas juga kita kita hire lain sebagainya. Ya saya sampaikan dari awal memang pada saat kongres salah satu target saya adalah timnas ini ada di level 150-an. Ya salah satunya. Dan terbukti. Dan memang sekali lagi saya mengawal betul anak-anak. Mereka bagus bukan saya. Saya adalah partikel terkecil yang menyemangati mereka. Tentunya yang berbuat adalah pemain, pelatih, kitman bahkan manajer, bahkan saya adalah hanya memberikan semangat, dorongan. Ya alhamdulillah dalam 17 tahun kita tidak pernah lolos Piala Asia, mereka lolos kualifikasi timnas senior kita. Saya memang melakukan pendekatan secara manusiawi, secara human interest dengan mereka, secara betul-betul sebagai seorang ayah dan anaknya, baik senior, U23, 20, 16 dan semua termasuk timnas wanita. Karena wanita juga sudah 33 tahun tidak pernah lolos Piala Asia. Kemarin bisa lolos. Dan Bapak sepertinya memang menikmati sekali dengan anak-anak, dengan para atlet itu ketika ada di lapangan, kita bisa lihat di video pemberitaan. Nah, ketika sedang enjoy-enjoynya Bapak memimpin, tiba-tiba ada peristiwa Kanjuruhan. Ini sebuah musibah, kita tahu ini tragedi. Nah, sulit saya bayangkan perasaan Bapak saat dilaporkan tragedi itu sebagai orang nomor 1 di sepak bola Indonesia. Bapak berkenan untuk flashback sedikit ketika mendengar pertama kali ada peristiwa itu dilaporkan, Pak. Tanggal 1 saya masih sempat menonton. Itu pukulan berat lagi kan, Pak? Ya, tanggal 1 Oktober masih sempat menonton antara
Arema Malang ya, dengan Surabaya. Sampai babak kedua bahkan. Tiba-tiba saya ditelepon oleh teman-teman Waketum dan bahwa ada kejadian. Ada korban meninggal 6. Saya bilang, kok banyak sekali. Baru ketahuan 6, tiba-tiba 18, 30. Wah, saya ada apa terjadi? Tapi saya dapat video kan langsung dikirim. Pada saat itu Bapak lagi ada di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya, kita tetap biasa monitor tuh. Ada 2 pertandingan, ada iPad, dua-dua itu saya lihat kalau ada pertandingan 2. Ya. Akhirnya kita putuskan besok pertama saya berangkat ke Malang untuk melihat apa yang terjadi. Ya. Jadi saya melihat ke stadion, kemudian saya ke rumah sakit melihat korban yang masih ada. Saya datang ke rumah duka, memberikan rasa duka kepada mereka, menghibur mereka, memberikan apa yang saya berikan ke mereka. Bahkan saya mungkin 7 hari di sana bersama-sama mereka. Memang saya tidak terlalu banyak naik di media, karena saya pikir dalam keadaan duka kok saya mau mengekspos sendiri kan tidak enjoy menurut saya dan tidak elok ya. Tapi saya tetap berada di tengah mereka. Dan sampai tahlilan ke-7 pun saya berada di tengah mereka. Baru setelah tahlilan ke-7 ke-8 hari saya baru pulang ke Jakarta dan saya melihat apa yang terjadi di Kanjuruhan ya. Tentu terpukul sekali ya saya sebagai orang nomor 1 sepak bola bahwa kenapa ini bisa terjadi dan betul-betul di luar perkiraan, di luar apa yang kita inginkan dan betul-betul terpukul saya betul. Ya. Publik menaruh apresiasi yang tinggi dan hormat kepada Bapak ketika Bapak akhirnya meminta maaf dan ikut bertanggung jawab. Tapi ada sebagian kecil masyarakat yang tetap tidak puas karena dianggap Bapak terlambat. Nah, itu komentar Bapak, kalau boleh bernarasi lagi, seperti apa Pak? Stadion itu kan sudah ratusan kali dipakai. Ya kita harus jernih melihat apa yang terjadi gitu. Di dalam tidak semua publik ya. Kita tahu ada orang yang tidak suka terhadap pemilihan saya itu wajar. Di mana saya banyak juga merapikan apa yang agak kotor di dalam itu pasti tidak suka. Tapi saya tetap hadapi semuanya karena sekali lagi saya tidak pernah berbuat hal yang ingin terjadi di Kanjuruhan tersebut. Semua sudah sistem yang ada, panitia pelaksana jalan, kemudian security minister officer jalan dan sebagainya. Tapi banyak tekanan untuk mundur, saya tidak mau. Karena mundur itu bukan solusi, itu mundur adalah pecundang dan pengecut serta pengkhianat. Bagaimanapun Bapak adalah perwira. Ya, tidak bisa. Tahu marwah itu ya Pak ya. Ya. Kemudian tragedi Kanjuruhan adalah yang rekomendasi TGIPF untuk adanya KLB nanti Pak. Di mana itu memaksa Bapak terpaksa tidak lagi maju memimpin PSSI. Banyak yang menyesalkan. Tapi juga ada yang merasa sudah seharusnya. Nah menurut Bapak rekomendasi itu fair nggak Pak? Sulit saya bicara ya. Mungkin ditanyakan kepada yang membuat rekomendasi aja. Tapi kembali saya berusaha mendeklar KLB itu karena di dalam salah satu rekomendasi menyatakan bahwa tidak akan mengizinkan bergulirnya liga kompetisi kalau tidak KLB. Saya ambil risiko itu daripada jabatan saya pertahankan, lebih baik saya KLB. Dengan harapan begitu KLB, nanti pemerintah atau punya fondasi akan mengizinkan. Itu saya ambil. Baik. Saya pikir jabatan hanya titipan ya. Betul. Nah, sesungguhnya Pak, ini agak sedikit. Gol apa yang Bapak inginkan ketika pertama kali ingin memimpin PSSI pada tahun 2019? Dreamnya apa itu Pak? Saya di dalam benak saya yang terpikir satu, sepak bola Indonesia harus maju. Ya. Maju di semua lini tentunya. Dalam konsep saya kan ada pertama adalah timnas kita harus bunyi. Bunyi itu ya di levelnya tentunya dari ASEAN, Asia, insya Allah kalau proses terus jalan bisa dunia, hal yang bukan tidak mungkin bisa terjadi. Korea buktinya bisa, Jepang buktinya bisa. Dulu sempat. Jadi itu yang pertama, tim nasional kita harus berbunyi. Kedua adalah kompetisi kita harus baik, benar, bersih, enak ditonton. Yang ketiga adalah industri kita harus hidup, industri sepak bola. Itu aja. 3 poin itu yang harus maju. Tapi sayang kemudian belum tuntas kepemimpinan Bapak harus terhenti karena KLB ini. Jadi sebenarnya Bapak ini ada gemesnya atau bagaimana Pak? Ya
saya pikir alhamdulillah ya timnas kita tadi udah sampaikan, Iya. Mas bilang udah banyak kemajuan, ada U20, Lolos kualifikasi kualifikasi. Asia, senior Piala Asia, U16, kemudian wanita dan ranking kita 28 lonjakan dari 179 ke 151. Ya. Ya. Kemudian Pak, bagaimana pendapat Bapak jika ada yang bilang memimpin PSSI, bergaul di sepak bola, menjadi pemimpin di sana, itu bisa menjadi kendaraan politik seorang tokoh? Pendapat Bapak seperti apa? Karena kita tahu memang masanya sangat ya pendapat luas. itu sah-sah aja, silakan aja. Itu ya. Tapi tujuan pertama saya adalah saya ingin mengembalikan apa yang saya terima dari negara. Tentunya atas kuasa dari Yang Maha Kuasa Allah. Bahwa saya dikasih jabatan Kapolda 3 kali. Nah, pernah juga Ya, jadi boleh, PLT tidak gubernur. semua kawan saya itu bisa dilakukan. Bahkan sekalipun ada yang nggak pernah gitu. Ya, kemudian saya dijadikan pejabat gubernur Jawa Barat. Ya kan masa nggak ada orang lain? Masa mesti Iwan Bule, kan masih banyak yang lain. Tapi itulah anugerah. Saya jadi ingin kembalikan sisa hidup saya untuk negara di bidang sepak bola. Nah, itu salah satunya ya. Iya, menjadi pemimpin itu kan tidak mudah ya Tidak Pak mudah, ya. Harus pembuktian. Harus tanggung jawab, harus legowo, harus loyal. Dan sebelum memimpin PSSI, Bapak juga sudah banyak memimpin menjadi Kapolda, Ya. ya kan? Jadi gubernur sempat. Oke, kemudian Pak, jika bicara kepemimpinan sepak bola, sepengalaman Bapak sejauh ini, dan menurut Bapak, apa yang harus dimiliki seorang untuk menjadi ketua umum PSSI, Pak? Nah, kita tahu saat ini para calon sedang berlomba-lomba Saya menarik pikir pesona. Nanti calon ketua umum itu betul-betul harus mempunyai komitmen tinggi untuk memajukan sepak bola. Ya. Yang kedua tentunya sepak bola luar biasa. Sepak bola adalah menjadi olahraga yang terbesar di Indonesia, olahraga rakyat. Pesan saya jangan pernah kenal lelah untuk memajukan sepak bola Indonesia. Itu besar artinya. Jangan pernah Kenal kenal lelah. Ya, karena lelah iya, tapi jangan pernah kenal lelah itu. Ya. Artinya 24 jam kalau Ya, bisa. itu harus fokus. Harus fokus. Ya. Jadi kayak ini juga dong Pak, kayak tentara dan polisi juga Ya, Pak. resiko. Standby. Setiap saat kalau dibutuhkan, karena kita ini kan ketua umum melayani juga. Nah. Melayani delegasi, melayani Iya, timnas. Termasuk untuk pengurus yang lain Pak, misalnya sekjen, wakil ketua umumnya dan Ya, exco. saya pikir sama, mereka harus mendukung ketua umum ya. Karena sekali lagi ketua umum tidak bisa kerja sendiri. Ya, harus didukung sama-sama. Mereka harus punya moto itu juga, filosofi itu juga. Iya, kalau ketuanya seperti yang Bapak inginkan, harusnya yang di bawahnya juga begitu, Harus, gitu kan? ketuanya kan punya visi misi nanti. Nah. Ya, di wakil ketua umum harus mendukung. Harus bisa Sekjen tinggal diandalkan. menjalankan apa yang jadi visi misi itu, implementasinya kan gitu. Iya. Nah, terus di mata Bapak sejauh ini, jika skala kompetensi dan kualifikasi para pengurus sepak bola di berbagai tingkatan ya Pak, yang Bapak lihat dan temui saat ini, itu mereka rata-rata ada di level mana? Kalau level tertinggi itu adalah nilainya 10. Di level 5 kah? 6 kah? Atau jangan-jangan di bawah 5, Pak? Bapak, kita nggak usah nyebut orang per orang, Pak. Yang mana? Ketua umum, calon wakil ketua atau exco? Enggak, di bawah Bapak. Di luar ketua umum. Enggak, maksudnya ketika Bapak memimpin. Bapak melihat ketika Bapak memimpin. Dengan saya gitu. Ya bervariasi ya. Jadi bervariasi. Paling tinggi levelnya berapa, Pak? Kayak dosen lah aja nggak boleh. Ya tentunya kan tiap orang punya kompetensi dan kualifikasi berbeda. 9 paling tinggi lah ya. Yang paling bawah, Pak? Kita kan nggak nyebut orang, Pak. Rapot merah. Rapot merah. Merah itu berapa artinya dulu ya? Di bawah 5. Ya 5 lah. Berapa persen, Pak? Ya persentase nggak terlalu banyak lah. Banyak yang baik ya. Oh gitu ya, Pak ya. Ada aja yang bagus Ya. dan tulus. Dalam satu organisasi pasti ada. Ada yang baik sekali, ada yang baik, ada yang biasa, ada yang kurang baik, kan pasti itu ada. Yang bulus ada nggak, Pak? Apa? Yang bulus. Bisa aja mancing. Baik, Pak. Kemudian tentang calon-calon pengurus PSSI via KLB nanti tanggal 16 Februari nanti dari Caketum, Waketum dan Exco, apa pendapat Bapak tentang mereka? Ya tentunya mereka ya
nantinya yang saya sampaikan kalau jadi ya harus totalitas untuk urus sepak bola. Kalau sekarang kan komite pemilihan sudah memilih mereka, tentunya yang lolos itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai persyaratan yang ada. Kita serahkan ke KP ya. Yang jelas tadi kalau mereka terpilih ya, saya berharap sebagai mantan ketua umum mereka betul-betul totalitas kepada sepak bola. Perbaiki permasalahan masih belum baik, tingkatkan yang sudah baik. Ya. Oke. Kemudian Bapak bilang tadi jangan pernah lelah mengurus sepak bola Indonesia. Bekerjalah dengan tindakan. Jangan banyak mulut, jangan banyak dengan kata-kata. Itu ada di video Bapak yang pernah saya tonton. Terus menurut Bapak siapa kira-kira calon ketum yang akan menggantikan Bapak yang memiliki mental seperti itu dari yang ada saat ini, dari yang sudah keluar-keluar? Nanti profil ketum seperti apa yang saya tidak kapasitas memilih karena saya nanti bukan puter. Kita kasih kisi-kisi aja, Pak. Saya semuanya oke lah ya. Semuanya oke lah. Artinya mereka punya. Mereka kan maju nanti tentunya ingin sepak bola lebih baik, pasti tuh. Ya tapi berdasarkan pengalaman Bapak kira-kira, wahai calon ketum, kamu tuh harus begini, pengalaman saya kalau nggak begini, kan bisa begitu, Pak? Ya nanti kalau sudah jadi, mungkin kalau memang saya diminta untuk memberikan masukan, saya siap. Siapapun yang jadi. Pak Iwan siap menjadi ya apa yang sudah lakukan, advisor. Ya advisor, apa pencapaian yang sudah menurut saya baik, apa yang belum akan saya sampaikan. Nah, oke. Gratis loh ya. Gratis ya. Karena Bapak begitu peduli. Gratis. Jadi wahai para calon ketum, temuilah Pak Iwan Bule nanti. Kalau diperlukan, ya kalau enggak masa saya datang-datang memberikan. Nah, iya biar mereka yang datang, Pak. Oh enggak usah saya datang, tapi diundang lah gitu. Iya. Kita diskusi bang, gitu kan gitu. Baik, sebuah suggest yang perlu dan luar biasa itu. Orang ribut saat ini di masa kampanye ini, Pak, tentang mafia sepak bola dan adanya kartel dalam sepak bola kita. Apa pendapat Bapak sejauh dan separah apa sebenarnya yang terjadi dan Bapak temui saat memimpin PSSI? Memang apa benar itu sedemikian parah atau ada atau bagaimana, Pak? Saya pikir katakan komitmen dengan pengurus EXO. Mereka semua sudah berikrar dengan saya untuk menjaga itu. Menjaga itu, apa itu ya banyak dulu kejadian seperti pengaturan skor. Pengaturan wasit dan sebagainya ya, itu kita jaga betul. Makanya kita lihat meskipun di sana ada EXO yang menjadi manajer atau pemilik sepak bola klub seperti itu Bali United, kemudian Barito kan, Asnur, kemudian juga Arema, tapi mereka sudah komitmen dengan saya untuk kita menjaga, untuk membersihkan daripada hal-hal yang memang pernah terjadi. Ya saya tidak menggarisi ketua umum yang lama yang pernah terjadi. Makanya lihat kemarin Arema kan kalah di kandang. Iya. Pernah tahu nggak berapa tahun tidak pernah kalah di kandang? Tahun berapa, Pak? 23 tahun. 23 tahun dia belum pernah kalah di kandang. Jadi asumsinya kira-kira menurut teman-teman wasitnya betul-betul lah. Dan itu terjadi juga di beberapa klub lain. Ya, di Persib juga kalah di Bandung. Ya, tapi mungkin silakan perdalam nanti kepada pelaku-pelaku lainnya. Ya, artinya mereka sudah komit itu ya. Jadi ya kan kan Arema itu kan wakil ketua umum saya ya. Mungkin kalau dia mau kan bisa saja dilakukan itu. Tapi karena sudah komit dengan saya. Ya, kita jaga betul wasit Liga 1. Kemudian Liga 2 meskipun masih ada lah wasit-wasit yang coba nakal di Liga 3 dengan Liga 2 kan gitu. Dan menurut Bapak ini tetap menjadi PR buat kepengurusan baru nanti ya? Pasti itulah menjadi PR. Saya rasa para calon ketua sudah tahu juga mungkin ya, untuk bisa nanti menjadi PR. Karena memang sekali lagi memang mesti konsen menjadi pengurus sepak bola tuh. Mesti betul-betul detail harus tahu. Pernah disampaikan oleh teman-teman, Pak Iwan nggak usah ngurus semua. Saya sampai baju timnas pun saya urus dulu. Oh ya? Ya. Bagaimana mereka dapat betul baju? Dulu kan distribusinya atau apa? Ya, Pak? saya tahu distribusi dia minta adminnya timnas, minta ke logistik, minta ke pabrik. Saya tahu. Karena saya ingin memastikan baju itu terima oleh pemain.
Dulu bajunya ini hanya 5-4 setel. Ya maaf, dulu kan mereknya hanya Adidas dengan Nike. Ya. Saya ingin mengangkat UMKM Indonesia. Ini buatan Indonesia loh, Mas. Local pride. Local price. Pabriknya di Jakarta. Oh, itu salah satu. Iya, ini kemudian saya tidak kenal. Kemudian begitu dia majukan konsepnya baju timnas, oke. Jadi Bapak konsum Bagus juga sekarang ternyata bisa ini nggak kalah dari buatan luar. Iya. Pabriknya di Indonesia. Nggak kalah dengan buatan Thailand itu, Pak. Nggak kalah. Pabriknya di Indonesia. Kemudian pegawai Indonesia, orang Indonesia. Mereka aja. Saya pernah datang ke pabriknya, nangis mereka datang. Wah, alhamdulillah betul di Tangerang. Ya, alhamdulillah nangis mereka. Ya. Luar biasa. Jadi sampai sebegitunya, jangan-jangan desainnya juga Bapak desainnya dia pernah nyampaikan, saya bilang silahkan aja gitu. ada option Nah, ya, option Pak, ya? ada yang bagus, yang bangga. Ini dipakai sekarang di Timur Tengah pakai ini juga gitu. Ya kan bangga kita. Coba Mas lihat nggak kalah dengan. Iya, bagus. Ya. Bagus. Jadi itu saya lakukan gitu. Sampai distribusi saya lakukan. Sekarang mereka bisa bawa pulang. Dan mereka loss ngasih baju berapa aja ke pemain timnas kita. Karena bangga mereka dipakai kan gitu. Ya, itu ada di masa Bapak. Iya. Pak Iwan, kemudian juga ramai sekarang tentang ada isu manuver-manuver dukungan yang dilakukan beberapa orang pengurus PSSI di bawah kepemimpinan Bapak terhadap Caketum yang ada saat ini. Apakah Bapak Bapak merasa ditelikung atau dikhianati atau bagaimana? Enggak lah. Karena ramai orang berdiskusi tentang itu. Sementara Bapak masih memimpin, mereka sudah bergerak. Kalau boleh Bapak berpendapat. Enggak, kan wajar saja mereka melakukan itu. Wajar ya, Pak? Wajar. Sebuah kewajaran. Kan harus ngumpulin putar, harus ketemu. Saya bilang wajar lah ya. Tapi ada excuse-nya nggak ke Bapak? Kenapa? Ada excuse-nya nggak? Ada. Nah, saya karena kan dari awal saya sampaikan silakan siapapun menjadi ketua umum kan. Dan dari awal memang sinyal-sinyal saya tidak akan maju, ada mereka mungkin merasakan. Meskipun saya tidak pernah juga lari dari tugas yang ada. Ya, tapi setelah memastikan kemarin itu tanggal 14 Januari setelah saya melakukan istiqoroh segala macam yang memastikan. Jadi mereka memang harus segera jalan untuk mencari dukungan masing-masing yang akan maju kan gitu. Jadi Bapak lepas begitu saja? Ya nggak kira-kira memberikan sinyal ke mereka. Mereka harus berusaha juga kan. Gitu. Iya. Dan Bapak legowo untuk itu iyalah. Hidupnya harus legowo. Siap. Itu kalau legowo. Lalu ada lagi satu, Pak. Ini jika ada money politik atau kasarnya uang permintaan dukungan terhadap calon ketum tertentu dalam setiap kali pemilihan dan KLB, sebenarnya bagaimana sih Pak kebenaran dan pergerakan dari isu itu, Pak? Saya rasa itu isu ya. Jadi saya tidak pernah melihat itu, tapi mungkin bisa mendengar, bisa perdalam sama teman-teman lainnya lah. Siap. Silakan. Bisa diselidiki ya Pak ya. Sepertinya saya mau kejar itu tapi juga ya sudahlah. Kita sama tahu bahwa itu perbuatan tidak baik dan ada yang bilang kalau awalnya tidak baik. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Ya. Tidak boleh kalau terjadi. Ada ya carilah ketua umum yang betul-betul bisa membawa sepak bola kita lebih maju kan. Oke, sekarang tentang STY. Nama Bapak Pak Iwan Bule itu tidak terlepas dari nama STY Sintayong. Kemudian dengan Piala Dunia U20. Ya. Apa amanat Bapak dan pesan Bapak untuk kepengurusan nanti untuk STY dan tim penyelenggaraan Piala Dunia U20? STY itu kontraknya panjang sampai November 2023. Jadi yang bersangkutan masih bisa memimpin U20 untuk tampil di Piala Dunia bulan Mei nanti. Yang pertama itu. Yang kedua, yang bersangkutan juga suka tidak suka bersama saya dan pengurus lainnya membuat ranking kita dari 179 ke 71. Suka tidak suka itu terjadi. Ya, nah saya serahkan ke pengurus yang baru, ketua umum, silakan karena kontraknya masih ada. Jadi saran saya biarkan kontrak selesai sampai November. Biarkan STY terus melatih. Ya, sampai November ya. Selanjutnya kan saya udah tidak ada kewenangan lagi. Tapi sekali lagi bahwa sepak bola adalah harus berproses. Through the process. Tidak ada yang instan. Tidak ada. Semua. Vietnam hampir 10 tahun. Kemudian Thailand 15 tahun. Ya harus. Ya sekarang kan sudah kelihatan. Ya sekarang Iqbal sekarang sedang berangkat ke Hongaria. Iqbal 16 itu kan calon cikal bakal pemain-pemain kita yang bagus kan.
Mereka biar sekarang Marcelino, Ronaldo, Coates dan sebagainya. Artinya poin utamanya adalah Bapak tetap berharap STY Ya, terusin aja dulu kontrak. paling tidak sampai November. Berikutnya ya saya sudah ada kewenangan evaluasi lagi. Silakan saya serahkan kepada ketua umum dan pengurus yang baru. Iya, iya. Kemudian tentang Piala Dunia, kepanitiaannya Pak, itu juga kan ada secara ketum yang bilang sama saya nggak akan ganggu itu. Penyelenggaraan Piala Dunia U20. Menurut Bapak bagaimana? Ya, Itu kan salah satu sukses bangsa itu Pak. ya, kalau memang itu terjadi ya, saya pikir kan nanti sesuai dengan jabatan yang ada melekat pada dirinya. Kalau tidak salah itu dibagi dua, penyelenggaraan atau tim pendukung itu pemerintah. Apa itu ya stadion, itu pemerintah yang menyiapkan. Kalau PSSI itu ketua umum adalah peningkatan prestasi timnas U20. Saya pikir itu melekat dengan jabatan ketua umum nanti. Oh, oke. Nah, jadi melekat tidak mungkin saya yang sudah tidak jadi ketua umum bisa mengurus itu gitu kira-kira. Karena itu melekat dalam impresnya ada itu. Ya. Ya. Nah bicara impres Pak, Ya. dibicara impres nih, ada impres percepatan pembangunan sepak bola Ya. nasional. Itu kan di masa Bapak, tapi kemudian kan ada masalah COVID. Ya. Nah ini sejauh ini menurut Bapak bagaimana tentang impres? Impres ini belum Itu satu-satunya loh sepak bola yang punya. Jadi kita perlu berterima kasih kepada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Beliau satu-satunya pemimpin negara, presiden yang care terhadap sepak bola. Maka keluar Impres tadi nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Nggak pernah ada. Dan waktu Pak Menteri Olahraga, Pak Jody Amali juga dipanggil menjadi menteri, sampaikan Pak Menteri, Pak Jody jangan lupa sepak bola itu masih ingat. Ya, jadi impres tersebut sudah ada, tapi memang belum maksimal. Ya karena COVID. COVID yang kedua adalah di sana memang tidak ada kata-kata PSSI satu butir kata pun di dalam pasal. Karena kita tahu dulu pada saat itu dibuat memang ada ketidakharmonisan antara ketua umum dengan pemerintah ya. Nah sekarang saya sudah minta ke Pak Menpora minta penyempurnaan untuk PSSI bisa ada di sana karena leading sektornya adalah ya PSSI. Iya. Pak Iwan, ada yang namanya Pak Erick Thohir, ada yang namanya Pak Lanyala. Ini dua tokoh ini yang paling memuncaki pembicaraan di publik sepak bola nasional. Bapak melihat kedua orang ini tentu punya kekuatan dan juga mungkin kalau kekurangan ada, itu seperti apa? Di samping calon ketum lainnya Pak, terutama dua sosok ini Pak. Ya, Bapak tentu kan kenal dua-duanya kan? Ya. Kenal baik pastinya. Karena kenal dua-duanya, jadi gimana Pak? Dua-duanya sebaiknya mereka bagaimana Pak? Ya mereka sedang berkompetisi sekarang. Nah ya. Saya pikir dua-duanya harus bisa membawa sepak bola kita lebih maju nanti. Siapapun di antara beliau-beliau berdua nih, jadi ketua umum ya mengakomodir lah kira-kira. Ya siapa yang jadi atau Pak Erick atau Pak Lanyala kan bisa berkolaborasi lah. Kolaborasi. Ya, untuk konsep masing-masing itu bisa dimasukkan menjadi satu konsep yang bagus. Tentu di dalam konsep Pak Lanyala ada bagus. Pak Erick ada bagus juga. Yang bagus dengan bagus dijadiin satu kan luar biasa nanti. Yes. Saya saran, tapi kembali jadi, kepada jangan ego ya Pak. Ya, kembali kepada beliau nanti yang jadi ketua umum. Saya hanya saran sebagai yang pernah menjadi ketua umum PSSI. Nah itu dia. Caranya gimana Pak? Coba dikonkretkan lagi. Apanya? Sarannya. Iya, saran tadi beliau punya konsep. Pak Erick, Pak Lanyala punya konsep. Tentu konsepnya ada yang bagusnya. Ya nanti salah satu yang menjadi akomodirlah konsep dari calon yang tidak jadi. Kolaborasi. Itu ya saran saya. Insya Allah dengan begitu sepak bola Indonesia. Ya, sepak bola kita insya Allah akan. Nah, tolong dicatat itu. Catat. Dari Pak Iwan Bule. Perlu banyak mendengar juga dari pelaku sepak bola yang ada di Indonesia ya. Tokoh-tokohnya ya meskipun tidak semuanya benar tapi banyak yang harus mungkin didengar untuk diberikan langkah-langkah yang signifikan ya. Luar biasa, Bapak legowo sekali ya. Selanjutnya Pak, Bapak ini dikenal sebagai orang yang, saya nanya sana sini sebelum podcast ini Pak, dekat dengan almarhum, dengan keluarga juga. Bahkan ketika Bapak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI, Ibu ikut ditaruh di satu ruangan. Nah,
mereka ini kan semacam kayak jimatnya Bapak Nah, tahu ya. dalam memimpin menjadi seperti sekarang. Nah, itu Bapak bisa gambarkan kenapa mereka ini begitu Bapak muliakan begitu ini sehingga Bapak jadi seperti sekarang. Saya pikir seorang anak wajib memuliakan orang tuanya. Kebetulan ayah saya sudah meninggal, ibu saya masih ada kemarin pada saat kongres maupun saat saya menjabat. Ya. Iya. Jadi sekali lagi doa ibu adalah doa segalanya. Ibu adalah jimat. Jimat tuh penyemangat saya lah gitu ya. Jadi saya tidak pernah lepas dari ibu saya. Mungkin ya dari kecil juga kebetulan ya, apalagi setelah dewasa ke sini ayah saya tidak ada ya. Pasti Bapak minta restu lah dalam hal Terus apapun. bahkan kalau ada saya pasti akan berangkat, saya cium dulu kakinya. Nah, saya lihat videonya itu. Selesai saya juga sama melakukan itu. Bahkan kalau hal-hal yang sangat genting situasi seperti waktu Jakarta saya amankan 2016 411 212 itu saya berdoa betul di kaki ibu saya cuci, saya sampaikan ibu saya akan melaksanakan pengamanan ibu kota yang cukup luar biasa berat. Saya bilang ikhlaskan saya kalau saya sampai tidak kembali. Ibu saya nangis. Kamu selamat nak, dia bilang. Ya alhamdulillah kan, berkat doa seorang ibu ya. Itulah kebetulan ibu yang anak istri ya Pak ya. Makanya waktu beliau dipanggil sama kuasa, saya antar betul dari mulai beliau di ruang perawatan sampai mobil pun saya supir sendiri. Saya ingin bersama beliau detik-detik terakhir lah. Sampai ke rumah, sampai saya bawa ke makam, saya nyupir ambulan sendiri. Saya sampaikan, Mi ini nyupir saya terakhir kali dengan Mami di satu mobil. Birrul Walidain. Terus saya juga dengar, ini agak pribadi, jangan yang berat-berat aja kita omongin Pak. Bapak itu suka masak. Nah bahkan ada cerita nih, lagi-lagi saya dengar dari orang-orang lingkaran Bapak itu pernah waktu aktif menjadi jenderal polisi dan memimpin pasukan, Bapak masak nasi goreng untuk pasukan dan menyajikannya sambil berkata, silakan dimakan, enak tidak enak, yang pasti ini adalah masakan komandanmu, masakan jenderal. Benar cerita itu Pak? Saya kalau hari Minggu pas tidak terlalu banyak kegiatan, saya biasa masak. Pakai wajan besar. Memang suka ya Pak? Ya suka ya. Dulu saya dinas di Sanur. Sanur tuh daerah pantai dan di Bali, di Denpasar. Sanur. Sanur itu kan orang-orangnya middle ke high sama Kuta. Jadi saya kapolsek. Jadi kalau malam saya mampir ke hotel, saya lihat koki masak. Tapi saya nggak makan karena kalau makan bisa gendut kita kan. Itu belusukan Bapak itu ya? Ya datang sambilannya situasi. Kemudian saya belajar banyak di sana. Sehingga waktu saya di Tegal Kapolres, nasi goreng saya ada yang terenak di Tegal menurut orang-orang. Tapi disajikannya diacak. Jadi nggak tahu di mana ibu-ibu yang merasakan, oh ini yang paling enak ya alhamdulillah. Di PSSI pernah dilakukan itu Pak? Kan nggak ada dapur di kantor. Ya? Baik, dari hati yang paling dalam. Ini akhir, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para calon pengurus PSSI yang baru nanti? Karena harapan publik itu begitu besar Pak. Ya. Sangat-sangat besar. Kemudian meneruskan kesuksesan Bapak, kalaupun ada kekurangan Bapak dulu, ya namanya manusia kan Pak ya, ada lebih dan kurangnya, ada benar salahnya. Itu pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pengurus, calon pengurus dan juga publik sepak bola nasional, agar sepak bola kita memang benar-benar bisa bangkit dan punya prestasi. Calon pengurus tentunya semua ya. Jadi tidak ketua umum aja, ya wakil ketua umum, EXO. Yang pertama, teman-teman harus totalitas kepada sepak bola. Artinya mengurusnya. Jangan hanya mungkin sambilan saja gitu. Mungkin beliau-beliau punya tugas lain. Tapi paling tidak ada waktu yang betul-betul dicurahkan kepada sepak bola. Silakan didalami identifikasi apa yang harus segera diperbaiki, segera ditingkatkan atau yang belum sama sekali. Karena betul-betul harus dievaluasi. Saya tentunya dengan pengurus lainnya belum sempurna jauh. Tapi kita berusaha. Tidak ada satu ketua umum pun yang tidak ingin maju sepak bola. Atau pengurus lainnya pasti. Yang berikut adalah, sekali lagi sepak bola adalah alat pemersatu bangsa. Jadi saya titip timnas kita. Saya titipkan kepada pengurus baru. Saya akan terus berada di
tengah-tengah mereka untuk mendoakan. Saya akan terus menonton mereka, khususnya timnas karena itu kebanggaan bangsa Indonesia ya. Saya titip mereka untuk bisa berprestasi terus. Naikkan rankingnya, yang sekarang baru 151, mudah-mudahan bisa ke 100 nanti. Saya yakin bisa itu. Ya, titip. Ya. Titip timnas, naikkan rankingnya. Ya. Itu untuk kepengurusan PSSI yang akan datang. Dan perhatikan mereka, termasuk pemain, pelatih, dan semua yang ada di sana, termasuk kitman yang suka membawa bola dan mengurus sepatu anak-anak kita. Kesejahteraan ya Pak? Iya. Termasuk wasit terhadap juga, publik sepak bola Pak, apa pesan Bapak? Ya. Dalam hal ini supporter, Ya. bagaimana mereka agar tidak... Publik sepak bola, saya berpesan, ya, ini semua perlu proses sepak bola. Khususnya yang kita lihat di tim nasional ya. Kalau tentunya di kompetisi, di klub, ini timnas kita berproses, dukung mereka. Kalau mereka berhasil, sanjung mereka. Kalau mereka gagal, jangan terlalu dijatuhkan. Karena mereka, mental mereka masih anak-anak. Kalau mereka terlalu dihabisin di media sosial, itu berpengaruh. Ya, namanya pertandingan sepak bola ada kalah menang kan itu. Kemudian untuk supporter klub tentunya, sekali lagi teman-teman harus terus belajar lebih dewasa. Ya, kalau klub kesayangannya kalah, itu terima. Karena tidak mungkin sepak bola harus menang semua, ya. Ya, seperti kejadian di Malang gitu kan, harusnya terima. Karena sepak bola kan bola bundar. Ya, siapa yang nyangka juga dulu Jerman kalah sama Korea. Nggak pernah terpikirkan. Tetap sama supporter, insya Allah sepak bola kita akan maju. Dan saya ingin supporter kita seperti di luar lah, seperti di Eropa. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana. Toh juga bisa juga kita sekarang dengan Perpol nomor 10 2022 masalah pengamanan sepak bola, sekarang tidak ada lagi pihak kepolisian di dalam, hanya steward. Bisa juga. Nah, nanti supporter juga saya rasa bisa. Ya, jangan terulang kali kejadian-kejadian yang cukup memalukan, kemarin ada pelemparan terhadap bus Thailand oleh supporter kita, kan, oleh oknum ya. Itu tidak baik ya. Hampir mereka tidak jadi main di lapangan. Tapi saya minta maaf ke manajernya. Saya betul-betul tidak akan mengulangi lagi. Tapi kan jadi jelek nama kita. Ya. Jadi punya catatan buruk. Ya. Itu kira-kira ya. Baik. Pak Iwan Bule, Pak Muhammad Iriawan, gelarnya banyak banget Pak. Iwan Bule aja Iwan. Terima kasih, semoga Bapak sukses. Amin. Sukses juga setelah tidak memimpin PSSI, katanya mau jadi cagup di Jabar. Nah, ini kebenarannya seperti apa dan sejauh mana persiapannya Pak? Ini di ujung closing nih Pak. Itu sudah lama ya, 2014 saya diminta juga oleh beberapa tokoh Jawa Barat. Karena Bapak pernah menjadi... Termasuk 2014 masih Kapolda saya. Pengganti sebelum PLT ya? Ya, saya bilang Pak, saya mau selesaikan tugas saya di kepolisian sampai pangkat terakhir. Itu bintang 2. Nah, sekarang kembali menggema lah kira-kira kurang lebih. Ada beberapa komponen yang saya bilang, saya kembali kepada konstituen. Kalau rakyat memerintahkan saya siap melayani Jawa Barat. Ya. Dan itu bergerak setelah KLB nanti? Ya, terserah mereka lah. Yang pasti Bapak siap? Kalau memang diperintah, siap. Insya Allah? Insya Allah. Lagi-lagi semuanya lillahi ta'ala ya Pak? Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya dengar ada kata paten itu Pak. Apa paten Pak? Peduli, amanah, tegas, energik. Peduli, amanah, tegas, energik. Ya. Itulah Pak Iwan Bule, Muhammad Iriawan. Semoga kita selalu dibuat sehat dan sukses ya Pak ya. Amin. Sepak bola kita juga begitu. Amin. Harus sabar tuh sampai akhirnya berprestasi. Harus sabar. Nanti kalau global. jadi ketua, jadi pengurus harus sabar. Nah, harus sabar pengurus. Baik, buat mitra olahraga, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga, serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Yusuf Ibrahim dan Bapak Muhammad Iriawan atau Iwan Bule mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekali lagi terima kasih waktunya.